Di sini ada persyaratan instansi dari surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi, surat lamaran, kartu tanda penduduk, surat pernyataan bermaterai, dan lain-lain. Nah, di sini saya mau membahas tentang gagalnya saya itu pada surat nih. Seleksi administrasinya gagal. Mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS dari verifikator ataupun alasan tidak masuk syarat yaitu surat pernyataan tidak sesuai format, unit penempatan tidak diisi. Jadi gini, surat pernyataan itu yang ini, surat pernyataan tidak sesuai itu ini. Jadi surat pernyataan ini tidak sesuai karena di sini keterangannya surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang disyaratkan. Jadi surat pernyataan ini yang saya lihat nih, nah formatnya itu kita download lagi ya. Nah, bentar, kita buka. Formatnya itu seharusnya yang poin 10 ya kalau KPK. Kalau yang lain tuh beda-beda kan. Nah, di sini tuh surat pernyataan saya tuh salah dari nama ini dan poinnya. Kalau KPK kan poin 10 ya. Kalau saya ini poin 5. Ini udah salah nih. Ini termasuk kesalahan kita. Dan kedua, surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Surat lamaran yang tidak sesuai. Kita lihat surat lamaran nih di bagian 2. Kita download lagi dan kita buka. Nah, ini surat lamaran nih, surat lamaran tidak sesuai karena apa? Sebenarnya sudah sesuai, cuman di bagian unit penempatan nih, di bagian unit penempatan saya lupa mengisinya dan kosong, dan itu kesalahan kita ya, dan itu kesalahan kita dan itu mengakibatkan gagalnya seleksi administrasi dalam CPNS. Dan kita kembali lagi, di sini ada tulisan ajukan sanggah. Ketika kita akan mengajukan sanggah, kita baca dulu. Sanggah dimulai dari tanggal 19 bulan 10 tahun 2023 jam 1 malam sampai dengan tanggal 21 bulan 10 tahun 2023. Jika melewati tanggal berikut Anda belum mengajukan sanggah, maka dianggap tidak mengajukan sanggah. Jadi gini, sanggah itu diperuntukkan untuk bukan dari kesalahan kita ya, tapi dari kesalahan si sistemnya. Contoh kayak gini, ini kan contoh dari kesalahan ini kan dari kesalahan saya nih. Saya tuh lupa untuk mengisi bagian tempatan diisinya, penempatan unitnya. Dan kedua, surat pernyataan tidak sesuai format yang tadi. Nah, ketika kita ajukan sanggah, maka ada format kayak gini. Nah, di sini ada namanya form sanggah, alasan tidak lolos atau surat pernyataan tidak sesuai format atau unit penempatan tidak diisi yang tadi kita bahas kan ya. Jadi unit penempatan itu saya lupa mengisinya dan surat pernyataan itu seharusnya 10 poin tapi saya buat itu 5 poin, jadi itu tidak sesuai format gitu. Dan unit penempatan tidak diisi itu pada surat lamaran. Di surat lamaran itu unit penempatan saya tinggal saya isi, jadi saya kemarin mungkin terburu-buru ya. Nah, di sini perlu kita dalami bahasanya. Di sini itu kan tadi kan permasalahan dari kita. Jadi untuk sanggah itu sebenarnya gini, mohon diperhatikan, fitur sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang Anda lakukan. Alasan sanggah yang Anda isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada dan berdasarkan dokumen yang sudah Anda unggah sebelumnya. Jika Anda sudah menyadari kesalahan Anda, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Jadi gini, jadi poinnya, jika Anda sudah menyadari kesalahan Anda, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini. Jadi pada kesalahan saya ini, yang salah itu bukan si sistemnya, tapi yang salahnya diri saya karena terburu-buru dalam mengisi sebuah surat lamaran dan mengisi ataupun mencari format template pada surat pernyataan. Pada contoh surat
pernyataan saya itu nggak sesuai format karena kebutuhan KPK itu kan untuk 10 poin dan yang saya unggah itu yang 5 poin yang untuk P3K gitu ataupun guru ya. Nah, untuk format sendiri itu biasanya tergantung instansi yang kalian pilih. Di bagian mana kalian harus bisa mendownload instansi tersebut format-formatnya. Dan di saya kan di sini hanya surat pernyataan dan surat lamaran. Jadi kesalahan yang saya buat ini tidak bisa disanggah karena ini adalah kesalahan dari kita sendiri ataupun kesalahan dari yang mengupload. Jadi untuk sanggah itu adalah di mana kesalahan yang dibuat oleh sistem. Misalkan gini, untuk arti sanggah, misalkan dinilai IPK kalian 3,80 di IPK asli ya. Tapi ketika kalian upload terus ada kesalahan dan sistem tidak bisa membaca, yang dibaca hanya 3,20. Tapi syaratnya 3,50 misalkan gitu. Sedangkan kalian sudah memenuhi 3,80 misalkan gitu kan. Nah, itu bisa diajukan sanggah karena hasil upload yang kalian itu sudah benar, cuman sistem tidak bisa membacanya. Itu bisa disanggah. Nanti hasil sanggahnya kalian bisa di sini nih, alasan sanggah. Nah, alasan sanggah ini kalian bisa tulis misalkan di IPK kalian, IPK sudah memenuhi syarat dan angka IPK itu ya bla 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 sesuai syarat kayak gitu. Itu yang disebut sanggah. Tapi kalau yang bukan sanggah ataupun yang tidak termasuk sanggah, itulah kesalahan yang kita buat sendiri. Dalam artian dalam di sini dikasih tahu jika Anda sudah menyadari kesalahan Anda, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini. Jadi itulah arti yang disebut sanggah. Jadi dari kesalahan saya ini saya nggak bisa nyanggah. Mungkin tahun depan ataupun pembukaan